Gol tandukan Pratama Arhan akhirnya membawa tim nasional sepak bola Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 pada 2024. Tim debutan yang kelak di akhir kompetisi akan mengubah pandangan dunia terhadap sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U23 menjadi tim debutan yang dipandang sebelah mata di Piala Asia U23 2024. Setelah bertahun-tahun menunggu, debut Indonesia di Piala Asia U23 akhirnya terwujud di Qatar, menjadikannya sebagai satu-satunya debutan di antara 16 tim peserta. Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, semua itu hanya menjadi mimpi, karena tim Garuda Muda belum pernah berhasil menembus babak utama dalam 5 edisi sebelumnya. Setelah Timnas U23 gagal melaju ke putaran final Piala Asia, Petualangan Timnas Indonesia U23 di Qatar kelak akan dikenang dalam sejarah. Lantas seberapa superiornya Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 tahun 2024? hasil imbang cukup untuk mengantarkan Garuda Muda lolos otomatis ke Piala Asia U23. Perjalanan Indonesia U23 dari titik yang paling bawah, yakni jalur kualifikasi. Harapan mulai terbuka, tampil di kandang sendiri. Indonesia menang 9-0 atas Taiwan, lalu menaklukkan Turkmenistan 2-0. Jadi pemuncak grup K, Indonesia berhak atas tiket ke putaran final yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Ini Garuda Muda dihadapkan dengan lawan yang berat, yaitu tuan rumah Qatar. Langkah Timnas Indonesia harus diuji. Tim debutan harus tergabung dengan grup neraka. Hasil undian Indonesia berada di grup A dan lawan yang akan dihadapi adalah tim tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Australia, Qatar, dan Yordania diketahui pernah menempati posisi ketiga dalam ajang yang sama. Qatar meraih pencapaian itu pada 2018, Yordania pada 2013, dan Australia pada 2020. Qatar sudah tampil di Piala Asia U23 sebanyak 5 kali, Yordania dan Australia 6 kali. Tampil sebagai debutan, Timnas Indonesia memang berangkat dengan target yang cukup tinggi. Meski tergabung di dalam grup yang tak mudah, PSSI menargetkan agar Timnas Indonesia U23 mampu lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tentu ini tak mudah, sebab hanya 3 tim terbaik yang akan mendapatkan tiket untuk berlaga di pesta olahraga sejagat. Namun cerita ini baru dimulai. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong memiliki target realistis tersendiri. Muda dihadapkan dengan lawan yang berat, yaitu tuan rumah Qatar. Pertandingan pembuka Indonesia di turnamen ini tidak berjalan sesuai harapan. Garuda Muda harus menelan kekalahan 0-2 melawan Qatar, yang menjadi ujian berat di laga pertama mereka. Keputusan buruk wasit Nasrullah Kabirov membuka mata dunia. Media asal Inggris, ESPN, ikut menyoroti keputusan buruk wasit Nasrullah Kabirov. Hal ini berkaitan dengan insiden yang melibatkan Ivar Jenner pada awal babak kedua. Pemain Jong Utrecht itu dianggap melakukan kesalahan fatal dengan melanggar pemain Qatar, Saif Eldin Hasan, sehingga berbuah kartu kuning kedua. Pertandingan pertama memicu kebangkitan Timnas Indonesia U23. They found that Ivar did not make any significant contact with the Qatar. Indonesia berhasil bangkit dengan menorehkan kemenangan 1-0 melawan raksasa Australia. Tentunya, Indonesia bukanlah yang diunggulkan di pertandingan ini. Namun cerita itu berbeda. Tim Garuda Muda menang berkat gol tunggal yang dicetak Komang Teguh Trisnanda pada menit ke-45. Pemain Borneo FC itu mencetak gol lewat sundulan setelah menyambar tembakan Nathan Cho Aon. Laga penentuan lolos ke fase berikutnya diuji saat lawan Yordania. Anak asuh Shin Tae-yong tampil sangat percaya diri dan mampu mengalahkan Yordania U23 dengan skor 4-1. 4 gol sumbangan Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Komang Teguh berhasil membawa Indonesia melaju ke babak perempat final dengan status runner-up grup A. Qatar setelah memastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Pertandingan tadi,
Ya, pertandingan berjalan sangat sulit, lawan menekan kita dan kita juga punya... Di perempat final, Timnas Indonesia U23 menghadapi Korea Selatan yang merupakan juara Piala Asia U23 2020 dan telah tampil impresif di fase grup dengan 3 kemenangan sempurna tanpa kebobolan. Sebagai debutan di turnamen ini, capaian Timnas U23 Indonesia telah melampaui ekspektasi banyak pengamat. Meskipun tidak diunggulkan, Indonesia berhasil menyingkirkan Korea Selatan melalui adu penalti dengan skor dramatis 11-10 setelah bermain imbang 2-2 selama waktu normal. Kemenangan tersebut memastikan tiket Indonesia ke babak semifinal, sekaligus memutus rekor Korea Selatan U23 untuk tampil di Olimpiade. Indonesia ke semifinal dan menantang pertahanan tangguh Uzbekistan. Tim nasional sepak bola Indonesia berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 usai menaklukkan Korea Selatan. Semifinal adalah capaian tertinggi Timnas Indonesia sekaligus mewarnai debut perdana di Piala Asia U23 dengan catatan manis. Sayangnya, langkah Timnas Indonesia U23 harus terhenti di semifinal setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan. Uzbekistan adalah juara Piala Asia U23 2018 dan runner-up edisi sebelumnya. Asa ke Olimpiade masih terbuka, Indonesia harus rebut peringkat ketiga. Usai semifinal, Indonesia melanjutkan perjuangan mereka dengan menghadapi Irak dalam pertandingan perebutan posisi ketiga. Namun, keunggulan Garuda Muda tidak mampu dipertahankan hingga laga dilanjutkan di babak extra time. Kita harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 1-2 dan merelakan tiket otomatis ke Olimpiade Paris. Langkah Garuda Muda terhenti dan peringkat keempat adalah sejarah. Langkah yang melelahkan harus dialami oleh Garuda Muda. Tak perlu waktu lama, harus menuju Prancis untuk memperebutkan asa tiket tersisa. Sayangnya di sisa tenaga, kita harus takluk atas Guinea dengan segala kontroversi wasit dalam pertandingan.